Sebab itulah bergembiralah dan bersukacitalah manakala hati kita termasuk yang terpanggil dan tergerak tatkala mendengarkan atau membaca seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang insyaallah sebagian besar kita telah menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada penggalan ayat yang mulia ini, di awalnya kita dapati seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, ayat yang diawali dengan seruan ini, seruan seperti ini berjumlah 89 ayat. Yang kalau kita perhatikan kelanjutan dari seruan ini, jikalau bukan perintah pasti berisi larangan. Ini untuk menjelaskan dan menegaskan kepada kita semua bahwa hanya orang-orang yang beriman yang terpanggil dan tergerak hatinya untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bergembiralah dan bersukacitalah manakala hati kita termasuk yang terpanggil dan tergerak tatkala mendengarkan atau membaca seruan ya ayyuhalladzina amanu. Sebab dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kalau kita beriman kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang ditinggikan derajat di sisi Allah. Sebab itulah Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu rendahkan dirimu dan janganlah kamu bersedih hati, sebab manakala kamu beriman kepada Allah, engkaulah yang derajatnya mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang mulia ini, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka Allah memberikan kewajiban kepada orang-orang yang beriman yang bersedia menyambut seruan itu, yaitu melaksanakan kewajiban puasa, ya, melaksanakan ibadah puasa. Dan ternyata ibadah puasa ini adalah syariat yang juga telah diberlakukan bagi umat-umat sebelumnya, sebelum kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita dapati suatu pelajaran berharga di sini bahwa ternyata ibadah puasa itu merupakan salah satu jawaban dan pengabulan Allah atas doa yang selalu kita minta. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dan di antara jalan orang-orang yang diberi nikmat itu adalah jalan ibadah puasa. Sebab orang-orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Ketika Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka Allah mengabarkan kepada kita bahwa ini adalah salah satu dari jawaban dan pengabulan Allah atas doa yang kalian minta tidak kurang 17 kali, yaitu dengan beribadah puasa, maka kalian telah mendapatkan satu jawaban meniti jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah terbesar dari pelaksanaan ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa takwa menjadi tujuan utama, hikmah terbesar dari pelaksanaan ibadah puasa? Mari kembali kita merenungi firman Allah di surat Al-Baqarah 200 dan 201, ya, di surat Al-Baqarah. Sebab Allah mengkategorikan manusia dalam kategori besarnya cuma dua, yaitu di ayat 200 tentang orang-orang yang orientasi hidupnya hanya untuk dunia, sehingga mereka berjuang, mereka bersimbah peluh di dunia ini adalah supaya mereka mendapatkan kesuksesan di dunia ini. Dan Allah memberikan kesuksesan kepada mereka ketika kesuksesan itu adalah rezeki bagi mereka di dunia. Tapi mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat, sebab mereka tidak mencita-citakan untuk kehidupan akhirat.
Adapun kemudian di ayat 201 adalah mereka-mereka manusia-manusia yang tidak hanya ingin menggores kesuksesan di dunia, tapi juga ingin merasakan kesuksesan di akhirat kelak. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok ini, sebab kita senantiasa melazimkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah agar kita mendapatkan 3 kesuksesan. Kesuksesan yang pertama di dunia. Kesuksesan yang kedua adalah masuk ke dalam surga. Dan kesuksesan ketiga adalah tidak tersentuh api neraka. Artinya apa? Kita pengen masuk surga tanpa harus merasakan dahsyatnya sentuhan api neraka. Dan ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa tatkala kita berdoa meminta kepada Allah 3 kesuksesan ini, Allah tidak bakhil untuk mengabulkan apa yang kita minta ini. Dan tidak mustahil bagi Allah mewujudkan apa yang kita minta ini. Hanya saja kita mesti melayakkan dan memantaskan diri mendapatkan apa yang kita minta ini. Pertanyaannya, apa bentuk kelayakan untuk mendapatkan kesuksesan ini? Ternyata subhanallah, ketika kita merenungi dan mentadaburi sejumlah ayat di dalam Al-Quran, kita akan dapati bahwa hanya orang-orang yang bertakwa yang dijamin sukses di dunia, dijamin sukses di akhirat masuk surga, bahkan dijamin tidak akan tersentuh dengan api neraka. Sebab manakala seseorang itu beriman kepada Allah, tetapi keimanannya belum sampai pada derajat takwa, maka mungkin saja dia karena kesalahan dan dosanya terjatuh ke dalam neraka Allah. Tapi karena imannya, dia tidak akan kekal di dalam neraka dan dia akan masuk ke dalam surga. Yang diinginkan oleh Allah agar kita semua masuk ke dalam surga tanpa harus merasakan siksaan api neraka. Dan sekali lagi mudah bagi Allah untuk memberikan hal itu dengan catatan, dengan syarat kita melayakkan diri untuk itu. Dan bentuk kelayakannya adalah dengan menjadi pribadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, lagi dan lagi, bahwa untuk singkat dan cepat menjadi pribadi takwa kepada Allah adalah dengan menjalankan ibadah puasa. Maka ibadah puasa ini adalah wasilah terbaik, wasilah tercepat untuk menjadi pribadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah model hidup takwa? Model hidup takwa ringkas dan sederhananya adalah dengan memahami 5 hukum dalam ilmu fikih. Secara ringkas saya sampaikan, yang pertama adalah wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, orang yang bertakwa untuk perkara wajib, maka dia bukan sekedar melaksanakan, tetapi menyempurnakan pelaksanaannya. Orang yang bertakwa apabila mendapati suatu perbuatan hukumnya sunnah, maka dia akan memperbanyak dan akan memvariasikan. Apabila dia mendapati suatu perbuatan hukumnya mubah, maka dia akan mengurangi. Apabila dia mendapati suatu perbuatan hukumnya makruh, dia hindari. Dan apabila mendapat suatu perbuatan hukumnya haram, maka dia akan meninggalkannya. Nah, sebagai penutup, saya ingin menitipkan pesan pada diri saya dan kepada umat Islam, adalah agar supaya kita ketika ingin sukses dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, benar-benar mendapatkan hikmah terbesar berupa takwa, hendaknya kita perhatikan 5 hal tadi. Bahwa apabila kita dapati suatu amalan itu wajib, maka kita laksanakan dan kita sempurnakan pelaksanaannya. Kita sungguh-sungguh sholat 5 waktu, sungguh-sungguh ibadah puasa, sungguh-sungguh zakatnya, dan seterusnya. Apabila kita dapati suatu amalan hukumnya sunnah, perbanyak di bulan Ramadan. Perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak istighfar, ya. Perbanyak qiyamul lail dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kita kurangi perkara-perkara yang mubah hukumnya seperti nonton TV. Kita kurangi supaya kita bisa maksimal pada perkara sunnah dan wajib. Kemudian perkara makruh kita hindari ghibah, hindari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dibenci oleh Allah, dan hindari hal-hal yang hukumnya haram, diantaranya adalah berdusta. Karena itulah jamaah sekalian, bahwa ibadah puasa ini ternyata adalah pendidikan khalqiyah dan khulqiyah, pendidikan lahiriah dan juga pendidikan batiniah. Semoga kita semua sukses dalam menjalankan ibadah Ramadan
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita dengan bulan Ramadan, memuliakan kita dengan Islam, mematikan kita dengan Islam. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.